Shalom saudara sekalian, murid-murid Kristus dimanapun kita berada. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Selamat datang di program kita Sola Scriptura. Ini adalah program baru dari media GKTI Raja Daud untuk Back to Bible. Kita akan menggali satu firman Tuhan, satu pengajaran, supaya kita bisa mengerti makna utuh apa yang ada di Alkitab. Terutama, kita akan sering belajar atau menggali tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan gereja yang mungkin bisa saja salah ditafsirkan. Dan hari ini, program Sola Scriptura dimulai dengan belajar tentang doa Yabes. Tentu semua umat Kristen di belahan atau denominasi gereja manapun tahu tentang doa Yabes. Dan akhir-akhir ini, doa ini begitu hits sehingga dipakai sebagai doa penutup berkat di berbagai gereja. Perkataan atau doa Yabes yang begitu luar biasa, seakan-akan seluruh jemaat ingin mengamini apa yang diminta Yabes di dalam doanya. Tapi mari kita kembali ke Alkitab. Apakah betul itu maksud dari doa Yabes? Saya ajak semua teman-teman untuk kembali ke Alkitab, membuka Alkitabnya dari 1 Tawarik, di mana kisah Yabes hanya ada di sini. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, menarik sekali. Kisahnya hanya 2 ayat di antara berbagai banyak cerita di Alkitab. Tapi doanya yang 1 ayat itu begitu hits sehingga dipakai menjadi doa penutup berkat di gereja. Ya, hari ini kita akan menggalinya, menelitinya, kata per kata, kalimat demi kalimat, supaya kita tidak salah menafsirkannya dan supaya kita tidak keluar dari apa maksud Alkitab. Buka Alkitab 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Ini adalah kisah tentang Yabes. Mari kita lihat dimulai dari ayat 9. Yabes lebih dimuliakan. Kita harus mengerti dulu makna kata nama Yabes. Yabes berasal dari akar kata azaf dalam bahasa Ibraninya, yang artinya kutukan, kesedihan yang mendalam, penderitaan, dan rasa sakit yang tiada henti. Itu arti Yabes, teman-teman. Jadi jangan hanya mau doanya yang enak, tapi mau nggak kita jadi Yabes? Kutukan, kesedihan yang mendalam, penderitaan, dan rasa sakit yang tiada henti. Nah, kita lihat, nama Yabes itu di ayat 9 dikatakan, diberikan ibunya sebab aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ini pentingnya kita belajar konteks Alkitab. Dikatakan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Perempuan mana yang melahirkan anak tidak kesakitan? Nah, ini sangat penting. Jadi kita akan beranggapan sesuai dengan konteks ini, maksud nama Yabes kutukan, malapetaka, penderitaan dan kesedihan ini bukan karena ibunya melahirkan dia, bukan. Karena setiap perempuan dalam proses bersalin juga mengalami kesakitan. Berarti segera kita tahu bahwa pada konteks itu ibunya mendapat kesusahan, penderitaan hidup, dan malapetaka. Sehingga apa? Yabes ini dianggap anak sial, anak pembawa malapetaka, dan anak yang penuh dengan penderitaan. Itulah kesakitan yang dialami ibunya, seperti yang tertulis di ayat 9. Dan makanya ibunya, dengan kondisinya yang mengalami penderitaan dan malapetaka dalam hidupnya, saat Yabes keluar, dia memberi nama itu. Bahwa anak ini sebenarnya tidak diharapkan. Anak ini anak kutukan. Anak ini anak pembawa sial. Itulah arti nama Yabes yang bisa kita lihat dari konteksnya di ayat 9. Bagaimana kalau kita jadi Yabes? Sangat tidak enak, bukan ya? Sangat tidak enak. Kita tidak diharapkan, ibu kita lahir, kita dianggap anak pembawa sial, kita anak yang dikutuk. Karena ketika kita lahir, ibu kita malah menderita. Ketika kita lahir, ibu kita mengalami kesakitan yang tiada hentinya. Tapi yang menarik, kembali tetap perhatikan ayat 9-nya, dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada yang sangat menarik dari kalimat ini. Ingat, kisah Yabes hanya 2 ayat, kita perlu menggalinya secara dalam dengan belajar historis, kultur budaya, dan latar belakangnya. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Tentu dengan kita melihat kata dimuliakan, ini bukan pekerjaan manusia. Ini pasti pekerjaan Allah. Kata lain dari dimuliakan di sini adalah dihormati dari saudara-saudaranya, ditinggikan. Dan yang pasti, yang meninggikan Yabes
adalah Allah itu sendiri. Jelas sekali ini adalah kasih Allah untuk Yabes. Kenapa? Ini pentingnya belajar konteks latar belakangnya. Jangan pernah tinggalkan perikop atau pasal sebelumnya jika kita menafsirkan Alkitab, teman-teman. Untuk itu program ini kita buat supaya kita menafsirkan dengan benar, memperhatikan keseluruhan ayat dalam satu perikop, memperhatikan keseluruhan pasal, memperhatikan keseluruhan kitab, memperhatikan bahasa asli kalau perjanjian lama Ibrani, bahasa asli perjanjian baru Yunani. Nah, coba kita lihat mulai dari pasal 1 sampai pasal 4 di kitab 1 Tawarik ini. Judul perikopnya saja perhatikan. Dimulai pasal 1 tentang daftar keturunan Adam sampai Abraham, lalu pasal 2 keturunan Yehuda, lalu pasal 3 keturunan Daud, dan pasal 4 di mana cerita Yabes adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Artinya ini keturunan Yehuda yang sampai paling kecil-kecilnya. Dan dimulai di ayat 9 masuk tentang Yabes, langsung kalimatnya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada yang menarik. Di tengah dia anak yang dianggap pembawa sial, anak kutukan, anak pembawa penderitaan, tapi kasih Allah memilih Yabes untuk ditinggikan dan dimuliakan. Di tengah ketidakadilan dunia, karena dia dianggap anak pembawa sial dan kutukan, dan perlu teman-teman tahu dalam budaya kuno, kutukan itu seperti materai yang tertempel pada dirimu sejak engkau lahir sampai mati. Dan pasti kau dibenci, engkau pasti dikucilkan, engkau pasti jauh dari orang-orang karena kau dianggap anak pembawa sial. Tapi Allah memberikan kasih-Nya di tengah-tengah daftar keturunan, mulai dari Abraham sampai Yehuda, dan ini adalah keturunan yang paling kecil cabang-cabangnya, dan di dalamnya masuk nama Yabes. Kalau kita perhatikan, dan jika teman-teman sudah baca kitab 1 Tawarik ini, membaca tadi dari pasal 1 sampai pasal 4, akan menemukan kebosanan, bukan? Karena semua tentang silsilah keluarga, yang membosankan sekali. Tapi kenapa menariknya? Tepat pada ayat 9, Yabes lebih dimuliakan. Lalu nanti dia berdoa dengan doanya yang terkenal, Allah mengabulkannya. Padahal dari akar kata nama Yabes tadi kita tahu, dia anak kutukan. Inilah kedaulatan Allah. Di tengah dunia tidak adil terhadap dirinya, anak yang lahir tanpa tidak tahu apa-apa tapi diberi nama kutukan, Allah yang memberi keadilan kepada dia. Nah, itu dia konteksnya. Dunia boleh menganggap dia anak kutukan, anak pembawa sial, anak pembawa penderitaan, tapi Allah memberikan kemuliaan bagi dia. Tapi Allah meninggikan dia. Tapi Allah mengabulkan doanya kelak. Di tengah ketidakadilan, Allah yang berdaulat memberikan keadilan kepada Yabes. Makanya dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sangat jelas. Ini bisa kita temui juga, seperti Kejadian 3, daftar keturunan Adam. Begitu panjangnya daftar keturunan Adam beserta umur-umurnya, dan nanti akan ditemui nama Henok. Dan dikatakan Henok bergaul dengan Allah, dia tidak ada lagi, sebab Allah sudah mengangkat dia. Dan itu khusus hanya di Henok, yang artinya di silsilah keturunan itu, Allah selalu memberikan kasih-Nya, anugerahnya kepada satu orang pilihan. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap lingkup manusia dari zaman ke zaman. Jadi jangan anggap membaca dari pasal 1 sampai pasal 4, aduh tidak penting sekali daftar keturunan. Tidak. Justru di nama Yabes, Allah menunjukkan keikutsertaannya dengan memberikannya kasih kepada orang yang dianggap dikutuk, yaitu Yabes. Nah, itu di ayat 9. Mengalami ketidakadilan, dikutuk, dianggap pembawa sial, penderitaan, tapi Allah itu sendiri yang memberikan keadilan, dan dia ditinggikan, dihormati, dan dimuliakan lebih daripada saudara-saudara, bahkan lebih daripada keturunan cabang-cabang Yehuda. Ingat, garis keturunan Mesias itu dari Yehuda. Dan di pasal 4 ini, di kisah Yabes, hanya dia, sama seperti kisah Henok di Kejadian 3, yang diceritakan, dia dimuliakan. Lalu kita masuk ke ayat yang terkenalnya. Yabes berseru kepada Allah, ayat 10. Berseru kepada Allah Israel, yaitu Yahweh, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Memperluas daerahku, yang kedua. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, itu yang ketiga. Dan yang keempat, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada 4
pokok doa dari Yabes, dan ini yang sekarang dicomot oleh kebanyakan hamba Tuhan dan gereja sebagai doa penutup berkat, seakan-akan mereka mengamini ini dan supaya Allah mengabulkannya. Padahal sering sekali tidak mencomot atau mengerti konteks dari ayat 9. Kalau Anda mau berkat Yabes, siapkah Anda menjadi anak kutukan? Kalau Anda mau berkat Yabes, siapkah Anda dianggap anak malapetaka yang tidak dibutuhkan? Kalau Anda mau berkat Yabes atau doa dari Yabes, siapkah Anda dikucilkan, dibenci orang dari lahir sampai mati? Itu penting, supaya kita jangan hanya mengamini doanya, tidak tahu konteks latar belakangnya. Makanya hindari comotologi atau comot-comot ayat. Yang menarik ayat 10-nya, perhatikan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Tentulah ketika dia sudah mengalami anugerah Allah, kasih Allah, dia bergaul erat dengan Allah. Dia mengenal Yahweh, Allah Israel. Ditulis di situ Allah Israel. Dan kata berseru menunjukkan kedekatan dia dengan Allah. Itu sangat penting, teman-teman. Jadi dalam menafsir Alkitab, back to Bible, kita harus perhatikan kata demi katanya. Supaya kita mengerti makna aslinya. Jangan hanya ambil kalimat yang mengenakkan diri kita. Itu sangat berbahaya dalam menafsir Alkitab. Dikatakan Yabes berseru. Berseru kepada siapa? Allah Israel. Dia sudah bergaul erat, dia merasakan kasih Allah, keadilan Allah satu-satunya yang diberikan kepada dirinya di tengah lingkungan, bahkan keluarganya yang menganggap dia anak pembawa sial. Dia bergaul erat. Ia bisa berseru kepada Allah Israel, yaitu Yahweh. Katanya, ini dia doanya yang tadi 4 pokok kita tahu. Kiranya. Jangan tinggalkan kata itu karena kata itu sangat penting sebelum masuk 4 pokok doa Yabes. Kiranya. Apa itu artinya? Karena dia orang sudah bergaul erat dengan Allah, karena dia sudah merasakan kasih Allah, keadilan Allah yang menghibur dirinya di tengah dia dianggap anak kutukan, tapi dia tahu bagaimana bergaul erat dan berdoa yang benar kepada Allah. Apa itu? Kiranya. Menyerahkan kehendak Allah yang terjadi pada hidupnya. Dengan kata lain, suka-sukamu Tuhan, tapi aku hanya bisa berdoa dan meminta. Dia tidak memaksakan Tuhan walaupun dia sudah bergaul erat dengan Tuhan. Dia tidak memaksakan Allah Israel. Kiranya. Dan pokok doanya, seperti yang kita tahu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya sangat yakin dan percaya Yabes berdoa ini supaya bukan untuk memperkaya diri. Bayangkan, jemaat Tuhan di gereja besar sekarang masih berdoa dan mengamini doa Yabes. Padahal hidupnya sudah sangat makmur, sudah sangat kaya dan berkecukupan. Bagaimana mungkin? Sedangkan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk selalu memberi dan berbagi. Buat apa lagi berlimpah-limpah? Kita tahu di sini ini doa yang dilahirkan dari penderitaan seorang Yabes. Jadi sangat wajar konteksnya. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, hidup kita sudah cukup, hidup kita sudah punya rumah, masa mau lagi berlimpah-limpah? Itu namanya kita serakah. Buat apa ini kita buat di doa berkat? Supaya kita merasa, Tuhan kabulkan doa ini. Seperti ngomong mengabulkan doa Yabes. Kita serakah karena konteks zaman Yabes sangat berbeda dengan konteks zaman sekarang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang pertama, memperluas daerah aku. Waduh, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengabulkan lagi daerah kita, misalnya usaha kita, memperluas segala bisnis kita. Jangan-jangan kita makan tanaman orang. Jangan-jangan kita makan pagar orang. Jangan-jangan kita merusak bisnis orang. Yang ada orang malah dirugikan. Saya yakin dan percaya konteksnya sangat berbeda. Dengan konteks doa Yabes pada zaman dia, dengan konteks sekarang, jika mau kita amini itu dalam doa berkat, sangat berbahaya. Engkau memperluas daerahku. Yang ketiga, Engkau menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Jangan menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Apakah dengan kita berdoa begini mengamini bahwa kita tidak akan diserang penyakit? Apakah kita dengan berdoa begini Tuhan pasti menyertai kita, kita bakal sukses, kaya dan selalu sehat? Ya tidak mungkin. Kita sudah tahu percaya mengikuti Yesus sangat berat, menderita pikul salib. Kalau kita mengamini, yes, doa Yabes ini sangat berkuasa, aku tidak pernah sakit, itu berbahaya sekali. Ini pentingnya kita belajar Alkitab, karena konteks doa Yabes, saya yakin dan percaya, itu lahir dari bentuk diri dia yang mengalami ketidakadilan, dan dianggap anak kutukan. Hanya satu yang bisa saya katakan. Mau doa Yabes, jadilah Yabes. Mau doa Yabes, menderitalah seperti Yabes. Mau doa Yabes, jadilah dirimu, orang-orang yang sulit dalam hidupmu, terasing, dikucilkan, dan dianggap kutukan. Dan saya yakin dan percaya, semua orang yang mengucapkan doa Yabes di gereja itu, di doa berkat itu,
tidak akan mau jadi Yabes jika begitu keadaannya. Ini yang menjadi penting. Jadi jangan pernah tinggalkan ayat 9-nya, bukan hanya mencomot ayat 10-nya, untuk kesenangan kita semata, agar doa Yabes terjadi dalam hidup kita. Apa pesan dari kisah Yabes ini? Ini buat kita semua jemaat Tuhan agar belajar lebih teliti, dan buat kita hamba-hamba Tuhan mau menggalinya secara benar. Saya yakin dan percaya pesan yang pertama, pemeliharaan Allah kepada umat pilihannya. Karena kita tahu tadi konteksnya ini soal keturunan dari pasal 1 sampai pasal 4, dan di tengah garis keturunan Mesias, secara detail, secara kecil, cabang-cabang dari Yehuda, ada satu yang dipelihara dan diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu Yabes. Yabes mendapat pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Jadi bukan soal doanya, teman-teman. Jangan ambil soal doanya. Tapi Allah tetap memelihara jika engkau memang umat pilihannya. Yang kedua, Allah menyertai dan mengasihi Yabes karena dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Begitu juga kita orang Kristen. Jika kita mengikuti Yesus dengan benar, sangkal diri dan pikul salib, Allah pasti menyertaimu. Menyertaimu bukan memberkati engkau supaya kaya. Menyertaimu bukan supaya masalahmu langsung hilang. Menyertaimu di tengah masalah tersebut. Engkau diberi kekuatan, sebagaimana Yesus kuat dan setia, menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib. Itulah penyertaan Allah yang luar biasa. Bagi keturunan garis Mesias, Yehuda, ada nama Yabes yang diselipkan di kisah ini. Yang ketiga sudah pasti, Allah menunjukkan keadilannya dalam kedaulatannya kepada Yabes. Jika engkau sekarang merasa hidupmu susah, banyak penderitaan, terasing, dan mengalami kesedihan yang begitu rupa, ingat, Allah itu adil. Kalau engkau umatnya, dia yang akan menghibur engkau. Orang tua Yabes, saudara-saudaranya, orang lain, bisa menganggap dia anak kutukan, anak pembawa sial, anak penderitaan. Tapi Allah itu sendiri, pencipta alam semesta ini, yang lebih besar dari segala apapun, dia yang memberikan keadilan, menghibur engkau, memuliakan engkau, dan memberkati engkau. Andalkan Tuhan selalu. Jangan lagi andalkan yang lain. Itulah pesan kita di doa Yabes ini, supaya kita belajar untuk mengenalnya. Pesan saya, mari terus kembali ke Alkitab. Itulah program ini, dukung terus program ini, supaya kita terus update untuk melihat pengajaran-pengajaran Alkitab yang sehat. Doa saya menyertai kita, selalu kita kembali ke Alkitab. Haleluya. Amin.